Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali hari ini Sekar bisa berjumpa lagi dengan Sobat Sport dan membersamai Sobat Sport tentunya di program Sportholic yang akan menghadirkan narasumber yang nanti bisa menceritakan gitu ya kisah inspiratifnya di bidang olahraga yang beliau tekuni. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja kenalan dulu ya sama narasumber kita hari ini. Di sini udah ada Kak Cantik. Halo Kak. Halo. Boleh dong kenalan dulu namanya siapa, dari jurusan apa, dan menekuni olahraga apa? Oke. Halo semuanya, aku Eisa Sabita, biasa dipanggil Eisa. Asal aku dari Blitar dan sekarang aku sedang menempuh pendidikan dokter angkatan 2022. Dan untuk sepanjang hidupku ini, aku menekuni olahraga tenis meja atau biasanya orang-orang bilangnya pingpong gitu ya. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Eisa tentang gimana sih perjalanan olahraga tenis mejanya ya selama ini gitu ya. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya. Kakaknya sendiri? Alhamdulillah aku juga baik. Aku juga mau ngasih reminder dan rekomendasi gitu ya. Apalagi kan Kak Esa nih juga menempuh pendidikan dokter gitu ya. Pasti kan aware banget sama masalah kesehatan. Kita tuh kan harus jaga kesehatan gitu kan ya. Mulai dari istirahat yang cukup, kita juga harus konsumsi makanan dan minuman juga yang bergizi gitu kan. Dan bener nggak sih kalau kita tuh harus memastikan kalau kebutuhan vitamin harian tubuh kita tuh tercukupi? Iya benar. Bener kan? Nah makanya aku di sini tuh mau rekomendasiin salah satu minuman multivitamin yang bisa ngebantu kita buat memenuhi kebutuhan vitamin kita sehari-hari kan. Ini ada Oronamin sih, udah dibilangin. Oke, menarik ya. Jadi Oronamin sini punya kandungan multivitamin yang lengkap dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari gitu Kak Esa. Jadi Kak Esa jangan lupa jaga kesehatan, Sobat Sport juga jangan lupa jaga kesehatan gitu ya. Pasti. Oke, nah ngomong-ngomong tentang kesehatan gitu kan ya, pasti kan ketika olahraga gitu kan pasti juga kesehatan juga dapat lah ya aspeknya gitu kan. Dan nggak cuma itu, pasti juga hobi juga dapat gitu ya. Tapi gimana sih awal mula ceritanya Kak Esa tuh akhirnya menekuni olahraga tenis meja atau pingpong ini? Waduh, kalau buat awal mulanya sendiri sih ini panjang banget. Jadi kayak ini cerita dari awal. Awal mulai kelas berapa? Mulai umur berapa nih? Kalau buat mulai pingpongnya sendiri itu mulai kelas 3 akhir dan mulai lebih tekun lagi tuh kelas 4 gitu. Oh, ceritanya gimana, maksudnya apakah waktu itu emang ada ketertarikan dari diri sendiri atau mungkin dorongan dari orang tua atau mungkin keluarga ada yang main pingpong juga terus kayak akhirnya kayak pengen deh nyobain, gimana sih ceritanya? Kalau awalnya sih dulu sekitar umur 2 atau 3 tahun itu aku sekolah di PAUD atau biasanya bisa disebut juga playgroup gitu ya. Nah di sekolahku tuh ada kolam renang kecil gitu dan di sana lagi ada jam renang. Di situ ada temanku cowok yang dia berani nyebur ke kolam gitu kan, kayak ya udahlah namanya cowok dia nyebur bolak-balik gitu kan. Sedangkan aku takut banget, takut tenggelam, takut air. Terus aku cuma bisa di pojok diem. Terus aku sampai rumah bilang ke orang tua aku, mama aku takut, aku nggak bisa renang. Tapi sama teman aku diledekin, aku bilang gitu. Terus singkat cerita akhirnya aku les renang. Setelah itu sampai awal SD. Dan kalau SD itu kan kita harus mulai patuh dengan waktu belajar dan peraturan-peraturan sekolah gitu kan. Jadi kalau untuk renang sendiri menurut aku jadi kurang fleksibel karena ya bawaannya banyak, berat dan basah ya. Jadi kayak kurang cenderung memakan waktu yang lebih lama untuk beres-beresnya gitu. Jadi mama aku waktu itu memutuskan buat nyari olahraga lain yang sekiranya lebih ringkas dan juga simpel. Nah di situ awalnya bapak aku tuh badminton, sukanya badminton. Akhirnya aku ikut bapak aku badminton sekitar 2-3 bulanan, tapi entah kenapa mungkin fisik aku yang nggak kuat ya, jadi malah lebih sering capek gitu. Terus akhirnya mamaku putar otak lah gimana caranya biar aku tetap bisa olahraga, tapi kesehatanku juga tetap tertata gitu. Kalau badminton sakit mungkin lebih ringan aja apa ya, terus nyari pingpong kayak gitu. Dan ini lucunya juga nyari-nyari kemana-mana dan walau udah dapat klubnya nih, ternyata di situ lagi rame banget, jadi pelatihnya belum bisa nerima saat itu. Jadi kita harus nunggu sampai sekitar kelas 3 atau kelas 4 gitu. Jadi kayak mamaku baru dihubungin lagi sama pelatihnya setelah menunggu lama dan di situ aku mulai pingpong gitu.
Oke, berarti nggak langsung pingpong ya dulu ya, sempat nyobain renang, terus habis itu beralih ke badminton, sampai akhirnya ke tenis meja itu. Iya, benar. Berarti itu waktu masih PAUD, TK ya? Iya, awal PAUD banget, yang renangnya itu masih PAUD. Oke, terus akhirnya nemuin klub pingpong ini, ternyata harus nunggu dulu. Iya. Karena saking ramainya mungkin ya. Terus akhirnya nunggu baru bisa masuk di kelas 3. Kelas 3 akhir. Kelas 3 akhir menuju kelas 4 ya. Iya. Oke, menarik. Jadi dari kecil banget ya tapi ya. Iya. Anak PAUD gitu kan ya. Anak PAUD udah renang gitu kan. Iya. Masih kecil banget, terus akhirnya nyobain juga olahraga yang lain, badminton, akhirnya ke pingpong sampai hari ini juga masih sampai hari ini. Masih main pingpong gitu. Tapi sejauh ini gimana sih Kaisa ngerasain kayak ikut pingpong gitu? Maksudnya menekuni olahraga ini tuh kayak gimana? Ya mungkin kalau di awal-awal tuh masih kayak ini olahraga apa sih? Karena basic orang tua juga mama nggak olahraga dan bapak lebih ke badminton gitu ya. Jadi aku juga masih meraba-raba saat itu gimana kok aku nggak bisa juga, sempet kayak gitu juga. Tapi alhamdulillah support dari pelatihku tuh all out gitu. Kalau ngelatih itu juga kelihatan sangat ngemong lah istilahnya. Jadi aku dapat kenyamanan itu, kenyamanan dari pelatihku saat ngelatih, terus kayak latihan fisiknya itu. Daripada aku lebih dulu mendapatkan kenyamanan dari main pingpong itu sendiri. Jadi kayak pelatih aku ngomong banget gitu. Jadi nyamannya tuh karena gurunya dulu ya, walaupun sama pingpongnya belum terlalu klop nih gitu ya. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu nyaman gitu. Sampai hari ini masih main pingpong soalnya. Oke, pastinya kita bakal kulik-kulik lagi ya lebih dalam ceritanya Kaisa tuh kayak gimana sih, turnamen apa yang pernah diikuti, terus mungkin ada nggak sih cerita-cerita menarik selama menekuni olahraga ini. Tapi kita bakal jeda sebentar, jadi kita akan lanjut setelah yang satu ini. Pokoknya Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kaisa. Yang tadi udah cerita sedikit gitu ya, intro ya. Awal mulainya gimana sih waktu pertama kali menekuni tenis meja gitu. Ternyata dulu pernah switching ya dari renang, nyobain renang terus nggak cocok atau sebenarnya cocok mungkin ya, tapi emang kurang pas gitu ya untuk kondisinya saat itu. Switching ke badminton kurang cocok. Akhirnya dapet lah di pingpong ini. Nah itu kan berarti awal mulanya tuh kelas 4 lah ya, kita bilang aja kelas 4 gitu ya. Kelas 4 SD sampai hari ini juga masih aktif lah ya bisa dibilang ya. Itu gimana perjalanannya? Maksudnya apakah dari kelas 4 itu akhirnya sering ikut turnamen atau mungkin emang cuma aktif aja di klub gitu kan, sama latihan lah sama teman-teman yang lain atau kayak gimana? Kalau masih SD SMP itu aku masih lumayan ikut turnamen gitu ya. Jadi kayak jadi aku pertama kali lomba itu ingat banget di Malang di Araya kalau nggak salah. Nah itu sejujurnya kalau di pingpong itu menurut aku dan pelatihku tuh yang paling susah itu servis gitu. Dan di pertandingan pertama aku itu pelatih aku itu kasih applause ke aku sendiri buat kok servis kamu bagus, nggak ada yang miss, nggak ada yang out gitu. Terus di situ aku merasa kayak pelatihku appreciate banget apa yang aku lakuin selama ini, latihanku gitu. Kayak di situ aku mulai nyaman. Terus akhirnya SD itu aku juga mulai ikut O2SN. Terus kayak kalau di MI itu ada por seni MI gitu kan, itu aku juga ikut. Ada por SD juga, sempat ikut juga. Terus di SMP juga sempat ikut beberapa kali gitu. Karena di SMP itu lebih sering organisasi sama lomba akademik sih. Jadi kayak buat
nyeimbangin aja pingpongnya itu biar tetap di lini olahraga juga tetap ada kayak gitu. Terus untuk yang di SMA karena aku udah pindah ke Malang jadi kayak terbatas gitu ya, dan aku di asrama jadi mungkin untuk izinnya agak sulit, tapi mau gimana pun juga aku harus tetap menjaga apa yang udah aku dapetin selama ini, apa yang aku perjuangin. Jadi kayak kalau misalkan ada yang nawarin buat turnamen, buat lomba, aku masih mau ikut kayak gitu. Oke, berarti emang aktif-aktifnya ikut lomba tuh rentang SD sampai SMP. Iya, selama aku masih di rumah lah. Oke, sama belum merantau ya. Belum merantau. Mulai merantau ke Malang, asrama, akhirnya mulai menyeimbangkan dengan kegiatan lain yang ada di asrama, yang ada di akademik juga. Gitu. Tapi pingpongnya tetap jalan juga, walaupun tipis-tipis ya waktu itu ya. Terus waktu masuk kuliah nih, kan kuliahnya kedokteran ya, yang terkenal ujiannya banyak banget. Terus pasti kan kayak, ya orang-orang tahu lah ya gimana. Mungkin apa ya, nggak mudah gitu mungkin ya menyeimbangkan kalau misalkan ada yang punya prestasi di luar akademik. Itu Kak Isa sendiri gimana waktu di perkuliahan kegiatan pingpongnya? Kalau dulu sebelum aku masuk kuliah itu ngebayangnya kayak, kayaknya aku udah nggak bisa nih pingpong lagi karena lihat orang-orang yang kuliah kedokteran tuh kayak apa sih besoknya ujian, terus tugas, ujian gitu kan. Kayak nggak ada waktu gitu ya. Terus ternyata dari fakultas sendiri ada kegiatan Dekan Cup itu, dan di situ ternyata dokter-dokternya, terus cutting-cuttingnya itu juga masih enjoy aja olahraga. Kok bisa ya ternyata orang yang di lini kesehatan itu masih menyempatkan waktunya untuk olahraga. Dari situ aku kayak berpikiran kalau masih bisa nih pingpong, dan ternyata ada salah satu dokter yang sangat support aku di situ kayak Isa ayo pingpong kayak sebulan sekali lah, ya lumayan lah menurut aku, kayak menambah relasi juga. Nah dari situ jadi aku kayak membuka pandanganku kalau kedokteran itu bukan suatu hambatan bagi teman-teman maupun aku sendiri untuk tetap memperjuangkan prestasi seperti yang aku lakukan di dunia olahraga ini. Oke, ini kata-kata hari ini nih udah dapet quotes-nya ya. Dan juga mungkin itu juga bisa jadi inspirasi dan semangat juga gitu ya, semoga ya untuk yang menonton. Jadi kayak bahkan sosok atau orang-orang yang ada di dunia kesehatan pun yang kita ngelihatnya kayaknya bakal sibuk banget deh, kayaknya nggak akan ada waktu, itu masih menyempatkan diri untuk olahraga. Karena kembali lagi itu nanti bakal baliknya investasi ke tubuh kita sendiri gitu ya. Iya bener banget. Oke, berarti kan kuliah di bidang kesehatan terutama di kedokteran ini nggak menghambat Isa untuk terus ini kan jalan tetap pingpongnya gitu kan. Bahkan fakultas atau kampus juga mewadahi gitu ya bakat mahasiswa-mahasiswanya di bidang non akademik juga. Oke, luar biasa. Tapi kalau misalkan dari perjalanan sejak SD tuh kan sampai hari ini gitu, apa sih suka dukanya ikut pingpong? Mungkin kalau sukanya ya banyak ya, kayak relasinya nambah banget menurut aku. Kayak selama ini aku menekuni dunia akademik itu kayak orangnya itu pada pusing ini gimana ngerjain soalnya, terus kayak besok latihan soal apa gitu kan. Tapi menurut aku di olahraga ini orang-orangnya tuh bisa dibilang chill gitu ya. Jadi kayak aku setelah lomba akademik terus habis itu pingpong ketemu orang-orang yang ya istilahnya adem gitulah ya, jadi terus aku bisa refresh lah gitu. Nah mungkin sukanya di situ. Terus kalau dukanya menurut aku waktu lagi pertandingan nih, terus skornya udah mepet, itu orang tua aku udah nggak mau ngeliat. Kayak ya udahlah Isa biar main lepas, dititipin ke pelatih aku gitu. Terus pelatih aku juga kayak sebisa mungkin tetap menjaga aku keep on track gitu lah. Tapi akunya juga sudah overwhelmed, jadi kayak bingung sendiri. Terus kayak nanti bisa di pertengahan main itu kadang nangis atau gimana gitu. Menurut aku kayak dukanya di situ sih. Berarti emang selain fisik, teknik, itu mental juga harus kuat juga ya. Nah di situ juga aku jadi kayak mendapatkan insight baru gitu loh, kayak yang nggak bisa aku dapetin di luar dunia olahraga. Menurut aku dunia olahraga tuh keras ya, jadi kayak pelatihku juga yang harus tek gitu, terus kayak bilangnya juga yang tegas gitu kan. Jadi
selama ini aku belum pernah dapet yang kayak gitu loh. Iya. Maksudnya kalau di dunia pendidikan itu kayaknya bilangnya kalem-kalem gitu ya, tapi kalau di olahraga sekali pelatih bilang gini, kamu dikasih strategi kayak gini, kalau kamu nggak ngelakuin ya udah terserah kamu gitu. Hasilnya kan juga gimana pun juga aku yang main, tapi pelatih tuh bisa melihat apa kekurangan aku. Jadi kalau aku nggak nurut, nanti ya yang kalah kan juga aku gitu. Oke, luar biasa. Berarti kan memang banyak sekali ya, maksudnya ilmu-ilmu baru, POV baru yang didapatkan akhirnya baik dari dunia akademik maupun non akademik, yaitu kalau Aisyah sendiri di pingpongnya gitu. Pastinya nggak akan berhenti habis ini ya. Habis ini kita cerita lagi gitu kan ya, dan cerita juga berbagi pengalaman Aisyah sendiri gimana di pingpong dan sebenarnya ilmu-ilmu apa aja sih yang didapetin gitu. Nanti boleh di-share ke Sobat Sport gitu ya. Tapi kita bakal jeda sebentar lagi, makanya Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio, balik lagi sama aku Tasya Kristi di program Jajal Kuliner. Jajal Kuliner. Jajal Kuliner, program yang ngajak kamu keliling cari makanan enak, terjangkau, bikin kenyang, dan pastinya bikin ngiler juga. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Aisyah yang tadi udah cerita banyak banget ya, mulai dari awal mula ikut tenis meja sampai gimana perjalanannya di SD, SMP, terus SMA ngerantau gitu kan ya, terus sampai di kuliah pun masih menyempatkan lah ya, masih ya ikut main pingpong, bahkan beberapa kali ikut pertandingan juga gitu di kuliah gitu kan. Jadi emang kalau tadi cerita yang udah disampaikan kan emang ternyata kuliah kedokteran tuh juga gak bakal jadi hambatan gitu selama kita emang punya kemauan dan juga bisa lah ya nyisihin waktu gitu kan. Tapi menurut Aisyah sendiri gimana sih, maksudnya kayak dari yang dialami gitu ya, kan mungkin orang-orang bayanginnya kayak masa bisa sih kedokteran kan OSCE gitu kan ya, ujiannya kayak ujian kayaknya tiap minggu ujian gitu kan, terus belum tugas-tugasnya pasti belajarnya sampai malam, terus besoknya itu gimana sih akhirnya ngebagi waktunya untuk nyempetin olahraga lagi? Kalau aku sendiri mungkin awalnya ya seperti yang aku bilang tadi, aku udah merasa kayak nggak mungkin nih aku bisa olahraga waktu kuliah gitu kan. Terus kebetulan dari teman-teman aku sendiri dari kedokteran itu juga ada yang masih fokus ke futsal seperti itu, juga kayak kok dia masih bisa ikut juga. Terus dari teman-teman yang lain masih ada yang basket, dia juga nyambi masih choir kayak gitu, kok masih bisa. Terus aku juga penasaran, aku bisa kayak mereka juga atau enggak. Terus ya udah di suatu saat aku habis ujian nih, terus ya kok nilai aku segini doang, daripada aku pusing buat ujian selanjutnya aku nggak fokus, jadi aku nyarilah kayak apa ya, aku ngapain ya selain belajar aja biar bisa istilahnya refresh gitu ya. Jadi kayaknya pingpong bisa sih, jadi kayak siapa ya, tapi terus di situ aku coba nyari-nyari UKM gitu kan, atau klub mungkin yang sekitar sini. Tapi mungkin itu masih masa-masa COVID, peralihan COVID gitu, jadi mungkin masih nggak aktif gitu ya, belum aktif lagi ya, masih vakum mungkin. Jadi kayak waktu itu UKM yang datang juga dikit banget gitu kan, dan masih isinya cutting-cutting yang terlalu jauh gitu loh, kayak 19, 18 gitu kan. Jadi kayak agak age gap-nya jauh gitu kan. Nah terus
akhirnya mulai dari Dekan Cup itu tadi, aku ketemu orang-orang yang istilahnya sefrekuensi dalam dunia olahraga, ketemu dosen-dosen aku, dokter-dokter yang masih berkecimpung di olahraga. Di situ aku kayak, oh masih bisa banget nih, kayak beliau aja sudah jadi dokter spesialis, masih seminggu 3 kali masih tenis lapangan gitu, masih ada gitu. Ya dari situ jadi aku kayak, oh bisa sih, masih kayak seminggu sekali lah pingpong, at least aku masih bergerak gitu. Oke, berarti dari itu ya, nyisihin waktu ya, jadi emang nyempetin buat pingpong itu tadi, sekalian buat refreshment gitu ya. Benar. Dari kepenatan duniawi ini ya, melihat textbook mungkin ya, dan jurnal-jurnal itu kayak pingpong dulu lah biar agak refreshing gitu. Sampai itu akhirnya mengantarkan Nesya juga untuk ikut Pomprov. Iya benar banget. Nah itu gimana ceritanya dan akhirnya gimana? Dapat gak? Awal banget Pomprov itu yang tahun 2023. Nah di situ mungkin dari cutting-cutting di UKM dan juga teman-teman yang lain itu kayak mungkin belum tahu ada info Pomprov gitu ya. Jadi seleksinya itu ya udah anak-anak internal UKM aja yang mau. Jadi belum ada seleksi terbuka gitulah se-UB. Nah di situ mungkin sumber dayanya menurut aku masih sangat terbatas. Jadi dari kita sebagai atlet sendiri yang ngurusin administrasi, terus transportasinya juga kadang kita masih kebingungan gitu kan. Nah di tahun 2023 itu ngasih aku pengalaman yang banyak banget gitu loh. Jadi untuk next Pomprov insya Allah masih bisa diperjuangkan gitu kan. Nah yang itu masih belum dapat sih 2023. Terus akhirnya kemarin masih ragu sebenarnya 2025 itu ikut lagi atau enggak, soalnya udah mulai skripsian kan. Nah sedangkan skripsiku ini juga kayak kemarin bisa nggak ya tepat waktu gitu. Terus dari teman-teman UKM itu juga, Kak ayo ikut dong, maksudnya ini kesempatan banget buat kakak gitu. Nge-push juga ya. Dan kebetulan dari adik tingkat aku di kedokteran itu juga ada yang pingpong kan. Dan terus aku tanya juga, kamu mau ikut nggak? Kalau kamu ikut, aku gas deh. Terus kita nanti double, aku bilang gitu. Terus biar kan double tuh menurut aku butuh chemistry banget kan. Dan kalau misalkan aku double sama yang lainnya, maksudku kalau sama teman aku yang kedokteran itu istilahnya sama-sama tahu jadwalnya gitu kan. Aku lagi padat, dia lagi padat, itu bisa menyesuaikan. Dan akhirnya di situ kita oke buat berangkat Pomprov dan ya kita berangkat, alhamdulillah dapat perunggu sih kemarin. Wah luar biasa, itu mewakili UB ya? Iya mewakili UB. Oke, berarti emang dari cerita yang Kak Isya sampaikan tadi tuh emang banyak banget gitu ya insight-insight barunya dan juga merasakan sendiri gitu kan ya, ternyata nggak tetap bisa kok meluangkan waktu, bahkan bisa jadi tempat untuk refresh gitu kan. Terus juga tetap bisa dapat relasi, dapat motivasi, inspirasi dari orang sekitar juga gitu kan ya. Jadi emang bisa dapat dua-duanya gitu ya, akademik dapat, non akademiknya juga dapat. Tapi kalau misalkan ada nggak sih pesan untuk sobat sport gitu yang mungkin juga lagi berjuang gitu ya buat nyimbangin nih antara akademik dan juga non akademik. Jadi kayak tetap berusaha buat nyelesain akademik dengan sebaik mungkin, tapi juga nggak melepas bakat atau mungkin peluang untuk mendapat prestasi di non akademik. Mungkin ada pesan nggak buat sobat? Nah mungkin di sini lagi marak banget ya olahraga baru kayak tenis, pedal, terus lari gitu kan. Menurut aku coba aja lah, nggak usah takut dikatain FOMO. Nah di situ kalian bakal dapet apa yang kalian suka seperti itu. Mungkin sekarang aku juga lagi nyoba-nyoba ke tenis lapangan dan di situ aku merasa kayak oh ternyata kayak gini ya, orang-orang bisa ngelihat tenis meja sama tenis lapangan itu sesuatu hal yang sama istilahnya. Kalau di tenis meja itu versi kecilnya gitu kan, tapi menurut aku tuh beda banget gitu. Jadi kayak dari aku sendiri tuh lebih ke mencoba hal baru juga. Dan kalau untuk teman-teman yang masih mau memperjuangkan atau menyeimbangkan kegiatannya, coba aja dulu. Oke, intinya berani nyoba dulu. Berani gitu nyoba. Apapun yang terjadi nanti, urus nanti lah ya. Kita cari solusinya nanti. Yang penting adalah keberanian buat melangkah dulu. Gitu. Bener banget.
Oke, nggak kerasa ternyata kita udah ngobrol lama dan waktu kita sudah habis untuk ngobrol hari ini. Tapi aku senang banget karena bisa ngobrol sama Kaisha dan juga terima kasih banyak udah mau sharing tentang pengalamannya, ilmunya, dan semoga ceritanya tadi bisa jadi inspirasi dan juga motivasi gitu ya untuk siapapun yang menonton. Semoga kamu juga sukses selalu, Thank you. ditunggu kabar-kabar baiknya. Semoga nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya dengan cerita yang baru gitu. Oke, terima kasih Sobat Sport, itu tadi obrolan kita bersama Kaisha yang tadi udah cerita banyak banget tentang pengalamannya di dunia pingpong maupun gimana sih nyeimbangin antara akademik dan juga non-akademik. Semoga cerita tadi bisa menginspirasi dan menjadi motivasi untuk Sobat Sport. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Sportholic, ignite your spirit of sport. Dadah!